Kalau ngomongin ormas tuh ya udah pasti stigmanya negatif. Dari premanisme, pungli, tukang sweeping, tukang ngabisin rendang. Ya kalau kita ngeliat di sosmed komen-komen warga itu pasti pada antipati semua. Bubarkan ormas. Apa sih gunanya ormas? Dasar tukang ngabisin rendang. Gua hampir nggak pernah yang ngeliat komen-komen positif buat ormas, hampir nggak ada. Ya padahal kan ormas itu yang rese oknum-oknumnya aja. Ya. Paham kan lo? Nih gue udah kedip-kedip nih. Gue cuma berusaha netral aja. Padahal mah gue gak demen banget sama ormas. Nah di video ini kita bakal bahas Ormas 101. Kita bakal kupas tuntas nih. Kenapa ormas itu kok stigmanya negatif ya? Ada nggak sih ormas yang bener? Ada. Kalau ngomongin ormas di Indonesia nih ya, udah ada sejak zaman kolonial. Itu tahun 1908 Budi Utomo itu ormas. Itu kan ormas yang berfokus di bidang pendidikan, sosial, budaya. Ada lagi tuh Sarekat Islam, itu ormas. Di era Orde Lama ada lagi Pemuda Ansor, Pemuda Marhaen. Ada lagi kalau yang kiri-kiri, Gerwani. Gerwani itu juga ormas. Nah kira-kira basic definisi ormas itu apa? Kita nih punya UU yang mengatur keberadaan ormas, UU nomor 17 tahun 2013. Ormas ini merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk secara sukarela. Jadi dia punya kesamaan visi misi. Ya simpelnya ormas ini komunitas. Kalau ada ormas Forum Betawi Rempuk ya berarti kan buat orang Betawi pada ngerembuk begitu. Komunitas Pemuda Pancasila ya berarti kan orang-orang yang cinta Pancasila. Nah cuma bedanya sama komunitas, ormas ini lebih serius dibanding komunitas lah. Dia ini lebih punya tujuan yang jelas, punya ADART, dan dia itu harus bermanfaat buat masyarakat luas. Jadi ya kalau komunitas itu kan masih terlalu informal lah. Kalau ormas ini lebih formal, lebih serius. Ormas ini kan levelnya di bawah partai. Dan fungsi ormas itu sebenarnya mulia banget, ada 3 poin. Gue malas bacanya, gue tongolin di layar aja deh. Tuh, 3 fungsi ormas. Ya sebenarnya fungsinya bagus-bagus ya. Cuman ya pasti banyak orang yang bakal bilang pret. Alah ngedabrus. Nah pasti kan ada aja orang yang ngomong kayak gitu kan. Bukan gua. Kalau gua mah support ormas. Kalau lu yang gak suka ormas ya itu hak lu. Kalau menurut Kemendagri ya, di tahun 2022 kita ini di Indonesia punya 500.000 ormas. Bayangin. Dan kalau ngomongin jenis ormas, ada yang ormas agama, ada yang ormas sosial, macam-macam lah. Ormas agama kayak NU Muhammadiyah itu ormas. Ada lagi apa? MUI. MUI ini ormas tapi bisa nerbitin sertifikat halal. Ini kan kok bisa begitu ya? Apalagi sekarang nih kalau kita ngomongin MUI nih ya. MUI ini kan lagi banyak bersinggungan dengan tokoh favorit gua, idola gua, Babe Haikal Hasan. Ini kan orang yang paling teguh pendiriannya. Sekarang kan Babe Haikal Hasan menjadi kepala BPJH. Ini kok orang kayak begini bisa jadi pejabat ya? Ya karena doi jenius. Doi ini kan sangat jenius dan setia. Ada lagi ormas itu kayak PMI, kayak ID itu ormas juga. Ya ormas ini punya stigma negatif karena ulah sekelompok oknum, sekelompok besar oknum. Ya kebanyakan sih kalau orang tuh nggak demen sama ormas-ormas yang ya semi-semi paramiliter lah, yang pakai loreng-loreng gitu ya. Gue nggak bilang yang warna apa ya. Tapi kan yang positif juga banyak. Kayak Karang Taruna itu kan ormas juga. Karang Taruna itu kan ada aja tuh beritanya. Yang pungli, oh ada juga itu. Emang lo kira pungli-pungli Indomaret nggak ada tuh yang backingan Karang Taruna? Ada. Kalau yang paling suka ngabisin rendang tuh yang warna apa itu? Lo tahu kan? Ya namanya ormas kepemudaan ya. Ada yang tawuran, rebutin lahan, rebutin parkiran. Ya itu paling banyak tuh rebutin parkiran. Dasar lu dong, gak punya skill buat hidup. Makanya lu mungli. Sampah masyarakat. Dan ormas ini tuh kalau gue lihat ya, ini pendapat gue aja sih. Sepenglihatan gue aja, banyak banget di Jawa Barat. Makanya kemarin tuh waktu Kang Emil nyagup di Jakarta, gue sering ngomongin pungli menyerang Jawa Barat supaya ketahuan Kang Emil ini gak becus di Jawa Barat. Cuman sekarang ada infonya Mas Pram mau kerjasama dengan ormas juga nih. Ya jadi sami mawon lah. Oh enggak, tapi Mas Pram itu mau kerjasama dengan ormas supaya dia gak mungli lagi. Ini bagus ini baru gubernur yang sangat amat lihai berpolitik ini. Nah itu tadi Bro Gamal mau penjilat. Ormas apa lagi yang negatif ya? Oh FPI itu juga negatif banget. Suka sweeping atribut Natal setiap Desember. Lu ada-ada aja. Orang mau Natalan biarin aja, bukan urusan lu. Kenapa lu ribet gitu loh? Ada orang mau mabok juga biarin aja. Kalau maboknya di tempat yang diperbolehkan sesuai undang-undang ya biarin aja. Kenapa lu yang ribet gitu loh? Ada juga ormas lain yang ngurusin rendang babi. Ayah wae. Ya gua nggak suka FPI bukan berarti gue suka Mulyono ya. Gue juga nggak suka Mulyono karena Mulyono itu mengeluarkan izin tambang buat ormas. Ini kan aneh juga. Berarti kan Mulyono ini bisa kita bilang sebagai bapak ormas Indonesia. Aneh. Ya tapi dalam hal ini ormas juga menjadi korban negativity bias lah. Karena ada satu orang yang melakukan keburukan, akhirnya di stigma stereotipnya seluruh ormas begitu. Ya kalau ngomongin FPI sekalipun kan meskipun dia suka sweeping, dia juga sering bantu orang. Ada bencana dia turun tangan. Kebaikannya pasti ada. Ya Mulyono pun begitu, pasti ada kebaikannya juga. Dan kalau ngomongin sweeping tindakan kekerasan,
sebenarnya ada pasal yang mengatur itu. Pasal 59 ayat 3 UU nomor 16 tahun 2017. Nih tuh, lo baca dah. Dilarang ormas itu melakukan kekerasan. Dilarang juga mengganggu ketertiban umum. Ya kalau lo sweeping itu kan mengganggu banget ya. Dan ormas itu nggak boleh sok-sokan menjadi penegak hukum. Itu ada tuh yang warnanya, aduh, gua nggak enak nyebutnya. Ya kalau ngomongin ormas yang bermanfaat buat masyarakat juga kayak PMI. PMI ini kan palang merah yang kemarin sempat direbutin sama JK sama Agung Laksono tuh. Aneh-aneh ya. Kok PMI aja direbutin? Apa duitnya banyak? Ya terlepas dari rusuh atau enggak ya, ormas ini paling laris manis Tanjung Kimpul di tahun-tahun politik. Ini laris banget. Dan inilah yang membuat ormas itu selalu berkembang biak karena tahun politik. Setiap tahun politik, politisi yang mau menang itu sudah pasti harus mengambil hatinya ormas. Ormas apapun lah, ormas kedaerahan, nasional dan lain-lain. Terutama ormas agama itu penting banget. Ya karena ormas ini kan manpower banget. Ormas ini manpower yang bisa menjadi ngebantuin jadi saksi, ngebantuin belusukan, ngebantuin bagi-bagi sembako, nge-influence warga-warga. Ini kan ormas bisa bantu. Ya karena ormas ini banyak penganggurannya, jadi mereka punya waktu. Ya kalau ormas ini kan gak banyak penganggurannya, gimana mereka mau turun ke warga? Turun ke warga buat bagi-bagi sembako kan susah. Kalau kerja susah kan. Ya mungkin hampir semua calon kepala daerah ya pasti pakai ormas. Kecuali kalau Beragama nggak pakai ormas. Beragama ini spesial ini. Gue ngomong begini jujur ya, bukan sok pick me. Gue emang nggak bakal pakai ormas kalau gue sih. Ya itulah kerennya gue. Ya nggak heran kan, kemarin gue nyalek kalah. Suara gue 1000 kemarin tuh. Padahal gue nggak pernah nyebutin dapil gue di mana, partai gue apa. Tapi dapat 1000 kan lumayan. Nggak pakai duit, gratis semua tuh. Oh kalau gue kemarin nyalek serius tuh, pastilah 100.000 suara. Tapi karena gue bercanda aja. Ya dulu kan zamannya 2017 ada pasti oknum ormas yang bilang ke warga begini nih, kalau kita nggak pilih lawannya Ahok nanti kita dosa loh, pemimpinnya bukan yang seiman. Nah itu kan ada tuh. Ada juga di 2019 nih ya, oknum ormas yang bilang begini, jangan pilih si X, dia kan nggak bisa sholat, mendingan pilih yang ini nih, yang ini kan udah sederhana, merakyat, baik, dekat dengan kiai. Itu ada tuh 2019 tuh. Akhirnya 2024 nih yang tadinya ngatain orang nggak bisa sholat, dia dukung juga. Ya tapi terlepas dari semua ketidaksukaan kita ya, ormas ini emang powerful banget. Terutama NU ini adalah ormas terbesar di Indonesia. Jangan-jangan di Asia Tenggara, jangan-jangan, mungkin gue belum cek ya. Tapi NU ini luar biasa lah. Banser is my favorite. Banser itu menjaga kedamaian, ketertiban, kerukunan beragama. Banser itu keren banget. Apalagi pemuda Pancasila, itu mah idola gue banget. Ada yang tahu nggak cara masuk pemuda Pancasila? Karena gue pengen belajar di situ. Ya kalau nggak ada pemuda Pancasila, siapa yang melestarikan Pancasila? Bung, inilah garda terdepan ideologi bangsa kita. Ya pemuda Pancasila. Respect. Ya kalau NU tadi, NU itu tetap paling gila ya. Erick Thohir pun pengen jadi NU kan, sampai pernah ikut pelatihan Banser. Ayah wae. Apalagi FBR itu juga mantep. FBR itu kan sebagai kita orang Betawi nih ya. Ya karena gua siapa tahu mau nyalek lagi, siapa tahu gua mau jadi kepala daerah, gua mesti ngaku-ngaku sebagai Betawi kan, begitu biar menang. Ya FBR ini juga mantep. Kalau nggak ada FBR gimana Mas Pram kemarin mau menang? Itu kemarin banyak banget yang jadi saksinya Mas Pram tuh ya. Orang FBR, orang PP. Wah ya mantep lah pokoknya lah. Oh iya kebetulan banget nih kantor gue Gamal Men mau ngadain talk show di hari Valentine. Tepatnya di Sabtu 15 Februari 2025. Lokasi di Bekasi di tempat kopi Setujuan Kopi. Lu kok ngomongin HVM tapi ngerayain Valentine? Loh jangan salah. Meskipun ini talk show-nya di hari Valentine ya, tapi ini bukan tentang Valentine. Nama acaranya itu #bukan Valentine Show. Ini bukan Valentine Show, cuman kebetulan dibikinnya di hari Valentine. Justru gue tuh pengen bikin acara yang menggambarkan bahwa Valentine itu nggak penting. Itu kan HVM gitu lah. Nah talkshow-nya itu kita bakal ngundang satu anak Hitman System. Kita mau ngundang namanya Valdo Viseris. Valdo ini merupakan orang yang kalau konten di TikTok tuh ya, konten-konten cara kenalan sama cewek. Tapi sebenarnya konten dia itu esensinya bukan cara kenalan sama cewek, tapi cara menjadi pede. Nah itulah intinya. Kita mau di sini upgrade diri bareng-bareng, belajar gimana cara jadi orang yang pede. Karena kalau lu pede, lu mau kerja deketin cewek kayak mau apa, bakal lebih enak kalau pede ya nggak? Di hari Valentine ini kita mau upgrade diri, bukan mau deketin cewek. Itulah HVM banget. Nih ya talkshow-nya itu ntar bakalan berlangsung selama 2 jam di Bekasi 15 Februari. Harga tiketnya Rp75.000. Bang kok bayar bang, kenapa nggak gratis? Nyewa tempatnya juga bayar. Itu juga udah murah. Masih kemahalan Rp75.000 buat lo. Nih ya dulu gue tuh zaman ikutan seminar HS 2011 bayarnya GoPay.
gope. Gope itu zaman dulu tuh kalau gua adjust dengan inflasi sekarang jadi 1 juta tuh. 1 juta buat 6 jam. Tapi ya udah, kalau menurut lo kemahalan, pas lo pesen tiketnya, lo kasih tahu tuh ke si adminnya, pakai hashtag Valentine nggak penting dul. Nah, lo kasih tahu kodenya ke si admin, tiketnya bakalan jadi gocap doang. Lo jangan minta diskon lagi. Ini tiket gocap cuman tiket talkshow-nya doang ya. Nanti makan mah bayar sendiri. Oh iya, kenapa lo mesti datang? Karena kita bakal latihan praktek juga ntar di sana. Kita mau praktek tuh, praktek bareng-bareng, jadi nggak bisa online ya.